searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebenarnya saya tidak mau percaya ya, ini adalah karma Ahok. Tetapi yang jelas, ya memang begitu adanya. Ini dari Pak D. Agustinus. Ternyata apa karma Ahok berlaku juga. Nah ini sambil menyertakan sebuah foto ya, yaitu surat pemanggilan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yaitu pekerjaan Gubernur DKI Jakarta, Jalan Pantai Mutiara Blok C nomor 39 Peluit, Penjaringan Jakarta Utara. Bertemu dengan Kombes Pol Verdi Sambo SH, SIKMH, dan tim di ruang rapat Div Propam Polri, Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, untuk dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Tahap 2 dalam dugaan tindak pidana penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia dan atau penghinaan terhadap suatu golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP dan atau pasal 156 KUHP. Ini belum tahu ya, ini beneran apa tidak ya. Tetapi surat ini sudah beredar di Twitter beberapa hari yang lalu. Apakah itu suatu kebetulan atau tidak? Ya kurang tahu. Setelah saya cek, ada berita yang serupa. Nah seperti ini. Ini dari Sintesa News. Nah dengan judul seperti ini, Verdi Sambo, penyidik Bareskrim yang jadikan Ahok tersangka, kini kejahatannya terbongkar. Nah intinya di sini yaitu netizen rame mengungkit peran Verdi Sambo pada 2016 silam sebagai penyidik kasus Ahok. Saat itu ia menjabat sebagai Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kombes Verdi Sambo lah saat itu yang menerima asis dari operan bola lambung yang ditendang oleh MUI dengan geng GPNF-nya. Dulu sebelum jadi tersangka, Ahok dipanggil oleh Sambo sebelum kasusnya dinyatakan lengkap P21 untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Boleh dibilang dialah yang menjadikan Ahok menjadi tersangka saat itu. Netizen pun mulai rame bertanya-tanya apakah ini yang namanya karma. Ini juga netizen mengatakan apakah ini karma Ahok. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Apalagi yang kemarin setelah sidang, di persidangan Ahok berkata, yaitu jika Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Intinya akan dipermalukan satu persatu. Nah mulai kemarin juga terbuktilah mulai HRS, HBS, Munarman, dan masih banyak lagi yang pernah menzolimi Ahok dipermalukan satu persatu. Coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira gimana ya? Satu persatu akan dipermalukan. Tergantung apakah orang itu punya malu. Waduh, karma itu nyata. Terus nasibnya Agus gimana bro? Ngeri ya pembalasan dari alam semesta. Kebetulan netizen punya data. Apakah Pak Agus juga kan? Sudah, karma masih berlanjut kayaknya. Brickpolnya ternyata satu letting juga dengan Sambo CS ya. Wah berat, beda letting. Yang satu 98, satunya lagi 94. Kalau dibikin film asik nih kayaknya. Kok ngepas ya, beneran kah? Ya oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kejahatan Sambo mantan Kadif Propam Polri tak hanya soal pembunuhan anak buahnya sendiri yaitu Brigadir Joshua. Namun kasus ini telah membuka sedikit demi sedikit kotak Pandora kejahatan sistematis oknum Jenderal Bayangkara ini pada tindakan-tindakan ala Fasyovo. Pembunuhan serta menghilangkan barbuk, rekayasa kasus dan lain-lain. Perjudian online 303 hingga menjadi backing sindikat narkoba. Sambo menjadi dedengkot dalam kejahatan-kejahatan besar justru karena posisinya yang strategis sebagai Ketua Satgasus dan Kadif Propam Polri. Kini netizen pun ramai mengungkit peran Sambo pada 2016 silam sebagai penyidik kasus Ahok. Saat itu ia menjabat sebagai Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kombes Verdi Sambo saat itu yang menerima asis dari operan bola lambung yang ditendang oleh MUI dengan geng GPNF-nya dan Pemunaslimin 212. Dulu, sebelum jadi tersangka, Ahok dipanggil oleh Sambo sebelum kasusnya dinyatakan lengkap P21 untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Boleh dibilang dialah yang menjadikan Ahok menjadi tersangka saat itu. Netizen pun mulai rame-rame bertakon-takon, apakah ini yang namanya karma? Mengingat Ahok pernah berkata, percayalah sebagai penutup, kalau Anda mensalimi saya,
Yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Diketahui sumpah Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dilontarkan saat duduk sebagai pesakitan kasus penistaan agama tahun 2016 kembali menjadi sorotan. Hal tersebut terkait dengan hukuman terdakwa kasus tindak pidana terorisme Munarman yang diperberat menjadi 4 tahun. Mengingat media sosial John Sitorus mengatakan sumpah Ahok akan orang yang telah menzaliminya satu persatu suatu saat nanti akan dipermalukan kembali terbukti. Banding ditolak, hukuman jadi 4 tahun penjara, sah dan terbukti sebagai teroris. Cuit John Sitorus di Twitter dikutip pada Jumat 29 Juli 2022. Lagi-lagi ucapan Ahok terbukti, satu persatu dipermalukan, ungkapnya kemudian. Ia berharap ex-front pembela Islam FPI tersebut betah di penjara. Semoga Munarman betah, sindirnya. Munarman diganjar pemberatan hukuman di tingkat banding dari 3 tahun menjadi 4 tahun. Munarman dinyatakan bersalah melanggar pasal 13C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Munarman ditangkap tim detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri di rumahnya, Perumahan Modern Hill, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan pada 27 April 2021. Bahkan nama mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok pun kembali viral. Bukan karena gebrakan ataupun hal-hal yang menyangkut Pertamina, tapi ini terkait pernyataan yang dulu ia pernah katakan saat terjerat kasus penodaan agama 2017 lalu. Pernyataan Ahok kala itu menjadi viral kembali saat ini. Banyak warganet atau netizen yang menyoroti kembali pengakuan atau ucapan lama Ahok saat di sidang kasus penodaan agama. Kali ini terkait ucapan Ahok di persidangan 3 tahun silam, sebelum dirinya masuk penjara karena kasus penistaan agama. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Itulah ucapan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada 2017 silam. Pernyataan terakhir sebelum mendekam di Makobrimob yang ia ucapkan di persidangan tahun 2017. Hal ini dihubungkan dengan pernyataan resmi pemerintahan Jokowi melarang aktivitas Front Pembela Islam di wilayah hukum NKRI. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan keras Ahok tak hanya ditujukan kepada pimpinan FPI Rizik Syihab, tapi juga ditujukan kepada Ketua MUI saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kala itu, HRS dan Kiai Ma'ruf Amin menjadi saksi di persidangan kasus dugaan penistaan agama yang mendudukan suami Puput Nasiti Dewi itu di kursi pesakitan. Saat itu, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama keberatan dengan sejumlah kesaksian Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Pertama, dia merasa keberatan karena disebut menghina ulama dengan perkataannya. Saya juga keberatan warga Kepulauan Seribu disebut takut. Warga Pulau Seribu ketawa-ketawa. Saya kemarin ke sana keliling 6 pulau diterima dengan baik, ujar Basuki atau Ahok dalam persidangan di Kementerian Pertanian Ragunan pada Selasa 30 Januari 2017 yang lalu. Nama Ahok trending saat akun Twitter Capres Abadi menggugah terkait hal tersebut. Unggahan akun Capres Abadi itu berisi suara rekaman Ahok ketika dirinya divonis hukuman. Pak Basuki, bisa dicabut nggak ucapan ini? Kasihan mereka sedang menuai apa yang Anda ucapkan dulu. Gusti mboten sari, dan itu nyata sekali Pak, tulis unggahan cuitan Twitter dari Capres Abadi. Pengakuan dalam rekaman terdengar suara Ahok itu berbunyi bahwa satu persatu orang yang menzalimi dirinya akan dipermalukan karena mereka melawan yang kuasa. Dan percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih, ucap Ahok. Sebagaimana diketahui, vonis hukuman Ahok dibacakan pada 9 Mei 2017. Ahok divonis bersalah dalam kasus penodaan agama. Sementara itu, netizen lainnya, akun Ariin Gincu, meminta kepada Ahok untuk menyudahi sumpah ucapan dalam sidang kala itu.